Udah mulai aja. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 akan membahas bab 5 yang tentang materi evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Sebelum itu sebelum menjelaskan materi, saya akan menyebutkan nama-nama dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada Dinda Murtikasari, yang kedua ada Dewanto Wibisono, hadir. Yang ketiga ada Dea Alfiona, Hadir. yang keempat ada Ervina Sri Susanti, Hadir. yang kelima ada Esther Kurnia Lestari, Hadir. yang keenam ada Oktavia Dwi Ramawati, Hadir. yang keenam ada Siska Amelia Putri, Siska. Oke, kita skip langsung ke Siti Hafsanah. Hadir. Oke, pertama-tama yang akan membacakan materi Adinda Murtikasari. Silakan. Evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan gambaran atau penilaian kondisi keberlangsungan pemberdayaan. Evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial dibagi menjadi 3, yaitu 1. Evaluasi pemberdayaan komunitas, 2. Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan, 3. Penyusunan laporan hasil evaluasi pemberdayaan komunitas. Evaluasi pemberdayaan komunitas yaitu yang pertama ada konsep-konsep pemantauan dan evaluasi aksi pemberdayaan komunitas, kedua prinsip-prinsip evaluasi aksi pemberdayaan komunitas, ketiga kualifikasi evaluasi aksi pemberdayaan komunitas, yang keempat pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi aksi pemberdayaan komunitas, kelima pendekatan sistem dalam evaluasi pemberdayaan komunitas, yang keenam pendekatan dalam pelaksanaan pemantauan aksi pemberdayaan komunitas. Ketujuh, pendekatan dalam evaluasi dampak program aksi pemberdayaan komunitas. 8. Model-model evaluasi pemberdayaan komunitas. 1. Konsep-konsep pemantauan dan evaluasi aksi pemberdayaan komunitas dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian, ragam, kegunaan, landasan. Pengertiannya, evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap suatu keadaan peristiwa, gejala alam, dan suatu objek. Ragam: 1. Evaluasi formatif dan sumatif. 2. Ongoing evaluation dan ex post evaluation. 3. Evaluasi intern and extern. 4. Evaluasi teknis dan ekonomi. 5. Evaluasi program. 6. Evaluasi proses dan hasil. Kegunaan: 1. Kegunaan operasional. 2. Kegunaan analitis bagi pengembang program. 3. Kegunaan kebijakan. Landasan: 1. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sesuatu mengunjung tinggi nilai-nilai. 1. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sesuatu. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. 3. Objektif. Prinsip-prinsip evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Setiap evaluasi harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, objektif. Yang kedua, menggunakan pedoman tentu yang telah dibakukan atau skip aja. 3. Menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dan teliti. Yang keempat, menggunakan alat ukur yang tepat atau valid dan mampu dipercaya. Setiap evaluasi harus menggunakan alat ukur yang berbeda-beda untuk mengukur tujuan evaluasi yang berbeda pula. Evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk data kuantitatif dan uraian kualitatif.
Evaluasi harus efektif dan efisien. 3. Kualifikasi evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. 1. Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. 2. Menggunakan instrumen yang tepat dan teliti. 3. Memberikan gambaran jelas tentang perubahan perilaku, menerima manfaat. 4. Evaluasi harus praktis. 5. Objektif. 4. Pendekatan dalam melaksanakan evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. 1. Pendekatan kebutuhan, yaitu harus sesuai kebutuhan masyarakat, menerima manfaat. 2. Pendekatan informasi kunci, biasanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. 3. Pendekatan forum masyarakat. 4. Pendekatan indikator. 5. Survei dan sensus. 5. Pendekatan sistem dalam evaluasi pemberdayaan komunitas. Mengacu pada pengertian pemberdayaan dan analisis tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Kegiatan pemberdayaan mampu dirangkum sebagai suatu sistem pendidikan yang terdiri atas environment input, instrumen input, raw input atau bahan baku, proses pemberdayaan itu sendiri, output. 6. Pendekatan dalam pelaksanaan pemantauan aksi pemberdayaan komunitas. Yang pertama, survei dan sensus. Yang kedua, pendekatan informan kunci. Yang ketiga, pendekatan kebutuhan. Yang keempat, pendekatan forum masyarakat. Yang kelima, pendekatan indikator. 7. Pendekatan dalam evaluasi dampak program aksi pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk menilai seberapa jauh tingkat efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat. Yang kedua ada pendekatan eksperimental, yaitu merancang kegiatan evaluasi sebagai suatu riset eksperimental. Yang ketiga ada pendekatan yang berorientasi pada tujuan, yaitu dilakukan dalam evaluasi keberhasilan atau ketercapaian tujuan kegiatan. Yang keempat ada pendekatan yang berfokus pada tujuan yang ditujukan untuk pengelolaan bagi keputusan-keputusan terkait. Yang kelima ada pendekatan yang berorientasi pada pemakai yang mengutamakan penilaian tentang tingkat kemanfaatan program. Yang keenam ada pendekatan responsif, yaitu evaluator harus mendengar semua informasi dari pemangku kepentingan untuk analisis dan tesis. Yang ketujuh ada pendekatan yang bebas tujuan, yaitu memberikan kebebasan untuk merumuskan tujuan dan metode evaluasi. 8. Model-model evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada model fisik, entitas dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua model naratif, yaitu entitas dalam bentuk lisan atau tulisan. Yang ketiga ada model grafik, entitas dalam bentuk garis dan simbol. Yang keempat ada model matematik, entitas dengan menggunakan rumus-rumus persamaan tentang keterkaitan variabel. Yang kelima, model deskriptif, menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan. Yang keenam, ada model prediktif, yaitu menunjukkan apa yang terjadi bila sesuatu terjadi. Yang ketujuh, model normatif, yaitu menyediakan jawaban terbaik terhadap suatu persoalan. Yang kedelapan, model ikonik, menirukan sistem aslinya dalam skala tertentu. Yang kesembilan, model analog, menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik dan menggambarkan dengan sistem analog. Yang kesepuluh ada model simbolis, menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol sistematis. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan laporan. Yang pertama ada langkah-langkah, yang pertama ada persiapan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada analisis pelaporan.
Selanjutnya ada pelaksanaan. Yang pertama ada FGD, Focus Group Discussion Survey. Yang kedua monitoring atau observasi. Penyusunan laporan hasil evaluasi pemberdayaan. Yang pertama ada teknik. Di dalam teknik penyusunan laporan hasil evaluasi pemberdayaan, terdapat bahasa, notasi ilmiah, penulisan daftar, pustaka, tata letak penulisan. Dan di dalam manfaat penyusunan laporan hasil evaluasi pemberdayaan, terdapat manfaat evaluasi bagi kegiatan pemberdaya. 2. Manfaat evaluasi bagi aparat atau fasilitator. 3. Manfaat bagi pelaksana. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bila ada salah-salah kata atau salah dalam membaca, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.